Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum bayana taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan dan tak putus serta tak henti kalimat tahmid sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dan kita rasakan, kita akui ataupun tidak kita akui. Nikmat itu terus berjalan mengalir dan kita nikmati, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat iman, sehingga dengan itu kita cinta kepada ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis beliau, Innallaha ta'ala yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihkan nikmat dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan juga kepada siapa yang Allah tidak cintai. Wa la yu'til iman illa man yuhib wa man utiyal iman faqad ahab. Dan Allah tak akan kasihkan iman ini kecuali barang siapa yang Allah berikan iman, dan Allah tidak akan mengasihkan iman kecuali pada orang yang Allah cintai. Dan orang yang dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sa'di Al-Alamah, Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, faridqu dunyawiyah tahsulu lil mu'min walil kafir. Kenikmatan rezeki dunia ini, rezeki sehat, rezeki harta, itu bisa saja semua untuk semua hamba Allah, semua makhluk Allah, baik mukmin ataupun kafir. Akan tetapi faridqul qulub, rezeki hati yang penuh dengan iman, al-iman wal ilmu wal mahabbah wal khasyah, la yutihi ila may yuhib. Rezeki hati yaitu iman, ilmu syar'i, pahamnya seorang pada ilmu syar'i, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka alhamdulillah, kita semua termasuk insyaallah hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih senantiasa untuk bermajelis ilmu. Allah mampukan untuk sholat maghrib berjamaah hingga diteruskan isya, kemudian thalabul ilmi, majlis zikir ini. Mudah-mudahan iman ini, nikmat ini bisa kita jaga, kita kuatkan imunnya. Kualitas iman ini dengan ilmu, karena iman la yahluku kama yahluku thawbu fi jawfi ahadikum, kata Rasulullah SAW. Iman itu akan lusuh dan pudar juga, sebagaimana lusuh dan pudarnya baju yang kamu pakai. Jadi iman ini sifatnya turun naik. Fajaddidu fas'alullah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk diperbaharui keimanan kita. Hadirin rahimakumullah. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaul perkataan Al-Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, kutipan dari kalimat beliau. Beliau mengatakan, ini berdasarkan mengadopsi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jada arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarri falyatajahhaz ilan nar. Potongan dari kalimat beliau ini, barang siapa yang sampai usianya 40 tahun, arba'ina sana, namun kebaikannya itu tidak bisa mengalahkan kemaksiatan keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka siap-siap dia masuk neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jadi beliau mengatakan, mengutip hadis Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang umurnya 40 tahun disampaikan 40 tahun, kemudian kebaikannya tidak bisa menghapus keburukannya, maknanya terus senantiasa berburu kemaksiatan, maka tidak ada lagi alasan untuk dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, "Awalam nu'ammirkum ma tadzakkara fihi man tadzakkar." Bukankah kami telah memanjangkan usiamu, memberikan kamu waktu yang panjang, 40, 60. Seharusnya dengan usia yang segitu harus meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita sudah ada yang lebih dari 40. Mudah-mudahan ini bagi tazkirah bagi kita semuanya, khususnya kami pribadi juga, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman kita dengan memberikan nutrisi ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu itu hati kita ini menjadi sehat, hati ini bisa selamat, dan dengan hati selamat itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala nanti. Yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti tidak bermanfaat harta dan anak-anak cucu keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat tidak menyekutukan Allah, selamat dari syubhat, selamat dari asyukuk, keraguan, selamat dari tahkimul hawa ala amrillah, selamat dari mendahulukan hawa nafsu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati yang selamat. Bila hadirin rahmatullah, sebelumnya kita juga telah bahas bab 1, bab awal 1, 2, kita bahas masalah kaitan dengan pembagian hati dalam kitab Al-Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaitan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa hati itu dibagi, ada yang sakit, ada yang mati, ada yang sehat, kemudian dibagi lagi hakikat dari sakit hati itu apa? Hati yang sakit itu hakikatnya hati yang tidak memiliki ilmu. Apa yang menyebabkan hati itu sakit? Adalah dua penyakit, asyubhat wal hawa, wasyahwat, penyakit syubhat dan penyakit hawa nafsu. Dari mana masuknya penyakit syubhat dan hawa nafsu? Dari alfaz, dari pendengaran, penglihatan yang ditiupkan, yang dikabarkan oleh setan-setan, sehingga menjadi serap oleh hati, dan itu akan menjadi gambaran. Gambarannya itu akan mewujudkan satu keinginan akan menuntut pada satu perbuatan itu akan menjadi kebiasaan kalau sering diulang-ulang. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Maka kita teruskan. Setelah kita paham bahwa pada hakikatnya fi dzikri hakikatul mar'il qalbi, itu adalah hakikat hati yang sakit, itulah hati yang tak berilmu, yang tak mengenal Allah, tak mengenal Islam, tak mengenal Rasul. Dan sebabnya apa? Sebabnya karena berkurangnya
ilmu ataupun nutrisi keimanan pada hati. Sebagaimana anggota tubuh kita ini, pendengaran itu kalau sudah mulai berkurang, maka daya tangkap itu berbeda. Kita bilang lemari, dia bilang pergi. Jadi sudah berbeda karena berkurangnya. Demikian juga iman, hati, kalau berkurang nutrisi ilmu syar'i di hati dan iman kita, maka dominasi hawa nafsu itu akan lebih tinggi, sehingga iman itu hampir-hampir bisa habis. Na'udzubillah, ya, bisa habis iman itu. Dominasi hawa nafsu lebih tinggi sehingga tahu dengan ilmunya, tapi karena kecenderungan kepada hawa nafsu dan syahwat lebih dominan, maka ilmu menjadi kalah. Maka sebab-sebab sakitnya hati itu karena kurangnya bagian ataupun nutrisi hati itu. Sekarang kita lanjutkan. Fi inkisami audiyati al-mradil qalbi ila qismaini, tabi'iyyah wa syar'iyyah. Pembagian obat penyakit hati. Jadi kalau penyakit tubuh kita ini jasmani, kalau kurang gula ya kita kasih insulin, Pak. Kalau gulanya tinggi atau tinggi diobati dengan insulin, kurang gula suruh minum air yang banyak. Atau kolesterolnya tinggi atau kolesterolnya turun juga bermasalah. Darah tinggi, darah rendah juga bermasalah. Apalagi hati. Hati kalau sudah kekurangan ilmu syar'i, maka kerusakan yang didampakkan lebih berat, lebih bahaya, lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan. Maka fi inkisami audiyatu amradil qalb, pembagian obat bagi penyakit hati itu ada dua, tabi'iyyah wa syar'iyyah, yaitu yang alami, tabi'iyyah wa syar'iyyah, dan obat syar'i. Kita bacakan. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, maradul qalbi nau'ani, penyakit hati itu ada dua. Nau'un, yang pertama adalah la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal, penyakit hati yang tak berpengaruh, tak dirasakan oleh yang punya hati. Wa huwa naul mutaqaddam, yaitu bagian yang telah kita sebutkan. Kamar dil jahli, seperti bodoh, tak paham Islam, tak punya ilmu, tak paham tentang Allah, tidak mengilmui tentang Allah. Pamadu syubhat wa syukuk, penyakit keraguan, penyakit syubhat. Jadi kalau hati sudah kena penyakit kebodohan, itu orangnya tidak merasa kalau dia itu bodoh. Bicara dengan nafsunya seolah-olah dia pintar. Banyak orang yang mengalami penyakit bodoh berjalan di pasar, di kantor, karena dia tidak merasakan kalau hatinya itu berpenyakit, tidak memiliki ilmu syar'i. Penyakit kena syukuk, keraguan tentang akhirat, keraguan tentang Al-Quran. Surga itu hanya hayalan, Al-Quran itu pun cuma cerita. Ini keraguan-keraguan subhat-subhat yang dititipkan. Karena hatinya berpenyakit. Hatinya penyakit bodoh, tidak mengenal Islam, tidak mengenal ilmu syar'i, sehingga banyak subhat-subhat. Wa mardu syahwat, dan penyakit syahwat. Syahwat ini semua yang berkaitan dengan keduniaan, jabatan, harta, gelar, pokoknya titel, yang semuanya yang untuk kepentingan dunianya, maka itulah syahwat, baik karena demi seorang perempuan, anak-anak, harta benda, kekayaan, jabatan, semuanya itulah syahwat. Wa hadha naud a'dhamun nau'aini alaman, dan penyakit hati ini seperti penyakit yang tidak dirasakan oleh yang punya hati, itu penyakit ini lebih dahsyat, lebih parah. Sebenarnya lebih parah. Walakin li fasadi qalbi la yahissu bil alam. Akan tapi karena hati itu rusak, tidak bisa dirasakan kalau dia itu bodoh sebenarnya. Bicara masalah agama seolah paling pintar. Dengan jabatan yang tertentu dia berhak memutuskan perkara urusan agama, urusan din ini, berfatwa seolah paling pintar.
Tidak menyadari nah dia bodoh. Cuma kebodohan itu, penyakit hati yang diisi dengan bodoh ini tak dirasakan oleh tubuh. Kenapa tidak dirasakan oleh tubuh? Karena lifasadi qalbi. Sehingga hatinya itu, karena hati itu rusak, tidak peka. Wa li anna sakratul jahli wal hawa tahulu bainahu wa baina idrakil alam. Karena dia tenggelam dengan kebodohannya, tak paham agama, sibuknya dengan dunia, ilmu dunia, dipelajari dunia seterusnya. Kelas 1 lebih dominan carikan sekolah yang favorit SD, yang tidak ada agamanya sampai tamat SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Terus isinya dunia, semua yang diajarkan masalah bagaimana untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, menghasilkan jabatan ataupun gelar dunia. Tidak dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa bangga dengan titel dan jabatan yang dimiliki. Padahal sebenarnya hatinya sakit kebodohan tentang Allah, tentang Islam. Wa illa bagaimana tidak? Fa'alimu hadirun fihi hasilul lahu. Wa huwa mutawarin anhu bisyghali diddi. Bagaimana tidak? Mau tidak mau penyakit itu ada. Hanya itu orang itu tidak merasakan kalau dia itu bodoh, dia tidak memiliki ilmu, tidak memahami agama, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa terlena dan disibukkan dengan kegiatan aktivitas sebaliknya. Yang seharusnya kita itu harus kenal Allah dari awal, kita kenalkan anak kita kepada Allah, dibawa ke masjid, diajarkan baca Al-Quran, syukur bisa menghafal Al-Quran, dikenalkan ke Allah, dikenalkan Islam. Tapi karena orang tua, lingkungan mengenalkan kepada duniawi, sehingga ditanyakan masalah din atau bicarakan masalah syariat Allah Subhanahu wa taala, tak kenal, baru mendengarkan istilah-istilah itu. Zakat, apa itu zakat? Tidak kenal dengan istilah zakat, tidak kenal dengan istilah puasa, sholat. Ini kebodohan yang dialami bagi mereka yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza akhtaru mardaini wa as'abu hamma. Dan ini penyakit yang paling parah. Penyakit tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak paham Islam, hanya saja yang punya badan tidak merasakan kalau dia sakit, penyakit bodoh. Tidak berdampak karena tidak merasakan. Karena kenapa tidak bisa merasakan, tidak membekas pada badan? Karena hatinya rusak. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama adalah penyakit yang dirasakan, yang tidak dirasakan oleh badan. Yang kedua, penyakit hati mardu muallimu lahu fil hal. Penyakit yang bisa dirasakan oleh badan. Seperti kalham wal gham wal hadan, galau, gelisah, cemas, sedih, itu bisa dirasakan. Jadi kalau orang sudah cemas mesti jantungnya berdebar-debar, keringat dingin keluar, itu bisa dirasakan oleh fisik. Tapi penyakit yang pertama tadi, penyakit bodoh, kena subhat, kena keraguan, itu tidak bisa dirasakan oleh yang punya hati. Wal ghaid, dan penyakit marah. Wa hadza mardun qad yadulu bi audiyati tab'iyah. Penyakit ini bisa hilang dengan pengobatan yang alami. Kaidalati asbabi. Seperti menghilangkan sebab. Kalau sedih, ya bawa ceria, cari hiburan, bermajlis. Ini penyakit. Maka sekarang ada orang itu mengalami susah tidur, sedih, cemas. Tapi kalau sudah bawa healing, jalan-jalan ke mall, kemana, itu sembuh, hilang pusingnya. Berarti kalau di rumah dia merasakan sedih berat, dirasakan susah tidur, perut sakit, dada sesak, kepala pusing. Ini penyakit hati yang bisa dirasakan oleh fisik, oleh badan. Sehingga kata dokter itu namanya
psikosomatis katanya Pak, nggak tahu ya Pak dokter ya. Psikosomatis, dicek penyakitnya normal, tidak ada penyakitnya. Dicek lagi normal, dapat 1 bulan dicek lagi normal, semua gula, kolesterol semua normal, asam lambung semua normal. Tapi sakit dok, pusing, sakit dada, sesak. Ternyata kecemasan yang dialami ini penyakit hati yang bisa dirasakan oleh fisik. Cemas, marah. Orang kalau marah itu mesti merasakan hati. Marah itu langsung kalau sudah ketemu dengan orang yang dia tidak suka, tangan dingin, kaki dingin, dada ini sesak. Kayaknya napasnya pendek. Karena ada penyakit marah yang bisa dirasakan oleh badan. Tapi kalau penyakit bodoh, syukuk, keraguan, dan penyakit syubhat, syahwat tidak bisa dirasakan oleh punya badan. Maka hilangnya penyakit cemas itu di samping dengan ilmu, ya, dihilangkan sebab kecemasannya. Karena cemas mati, takut miskin, au bimudawati bima yudodu tilkal asbab, atau dengan menghilangkan unsur atau memberikan faktor yang sebalikan dari sebab itu. Kalau dia marah, maka dia harus cepat menangani amarahnya itu dengan, kalau Rasulullah SAW menganjurkan berwudu. Ketika orang itu berdiri, dia duduk, ya. Duduk, kalau tidak duduk tiduran. Kalau kita kan tidak, kalau sudah marah itu duduk, bukannya tiduran, malah berdiri Pak. Jadi kalau Rasulullah itu menganjurkan kalau marah itu duduk. Kalau kita tidak, kalau udah marah duduk malah berdiri, tambah marah. Sehingga penyakit ini bisa hilang dengan melakukan faktor-faktor sebaliknya. Kalau dia marah, dibuat senyum, kemudian dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Jadi hiburan-hiburan yang bisa membuat fresh. Makanya pada saat ini banyak sekali orang-orang mengalami penyakit waham, penyakit ham, bom, ataupun cemas, sedih, depresi itu. Bahkan terapi, ada satu komunitas itu menganjurkan untuk sering jalan-jalan ke desa Pak, dengar bunyi kata, dengar bunyi air, dengar bunyi bambu, ke pantai dengar bunyi angin. Itu biar fresh pikirannya. Padahal untuk menghilangkan kecemasan itu paling baik itu sebenarnya adalah memberikan ilmu, karena cemas ini bagian dari penyakit hati. Memberikan ilmu, kalau dia cemas dengan kemiskinan, diarahkan ilmu dengan membuat Allah itu maha kaya. Janji Allah tidak akan pernah luput. Cemas dengan kematian, diberikan ilmu bahwa Allah itu yang menentukan kematian. Mati tak butuh tua, tak butuh sakit. Jadi berikan motivasi keilmuan sehingga dia yakin, tumbuhlah keyakinan pada dirinya. Kemudian wa hadza kama anna al-qalbu qad yata'allamu bima yata'allamu bihi badan. Dan demikian hati ini kadang juga bisa sakit dengan sakitnya badan. Contohnya saya pusing, kemudian darah tinggi, kolesterol naik, darah tinggi, lemak darah naik, maka hati akan cemas Pak. Kayak monster stroke baru mulai ini anak kayak gini ini, anak masih kecil, istri nanti nikah lagi, cemas. Nanti kalau saya stroke gimana kalau saya mati mendadak? Berawal kenapa? Karena sakitnya badan, kolesterol naik, darah tinggi, lemak darah naik, gulanya naik, sehingga ada rasa cemas ke hati itu. Qad yata'allamu bima yata'allamu bi badan. Kadang-kadang hati itu bisa sakit dengan sakitnya badan. Wa yashki bima yashki bihil badan. Dan menderita juga hati itu dengan bagaimana? Dengan menderitanya badan. Fakadzalikal badan, demikian juga badan. Yata'allamu katsir mimma yata'allamu bihil qalb. Badan itu juga kadang bisa sakit, menderita dengan sakitnya hati. Orang kalau sudah sakit hati itu sesak semua ya Pak. Makanya sakitnya tuh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini, tapi di mana tahu? Semuanya sakit semua. Kepala sakit, dada sakit, sesak, kaki tangan gemetar. Tapi yang tunjuk sakitnya tuh di sini katanya.
sakitnya di hati. Sehingga dengan sakitnya hati akan berdampak kadang-kadang ke sakitnya badan. Demikian juga sakitnya badan juga berdampak kepada sakitnya hati. Wa yushkihi ma yushki. Dan sakitnya badan itu menderitanya badan juga akan mengakibatkan menderitanya penderitaan pada hati. Fa amradul qalb allati tadulu bi audiyati tabi'iyah min jinsi amradil badan. Wa hadha qad la tujibu wa shiqahu wa adabu ba'dal maut. Maka sakitnya hati itu bisa hilang dengan obat-obat yang alami. Sakitnya hati seperti hati cemas, itu butuh refreshing. Sedih, butuh ceria. Itu yang alami. Karena sakitnya hati dengan cemas ataupun sakit sedih itu tidak akan menyebabkan seorang itu menderita ataupun sengsara setelah kematiannya. Bisa jadi orang itu di dunia penuh dengan kesedihan, Pak. Diberikan ujian Allah, suaminya meninggal, anaknya meninggal, uangnya ditipu orang, sedih, sakit. Bisa jadi penyakit itu karena dia tidak diazab dengan penyakit itu nanti. Tapi Allah angkat derajatnya di akhirat dikarenakan kesabaran dia mendapatkan ujian. Sedih memang wajar dia sedih, kecewa. Tapi karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang demikian. Wa ammal amradul lati la tadulu illa bi audiyatil imaniyah an-nabawiyah wa hiya allati tujibu lahu syiqa wal adab ad-daim. Adapun penyakit yang tidak bisa diobati kecuali dengan obat iman, penyakit yang tidak bisa diobati dengan penyakit iman lah penyakit kebodohan, ya Pak. Jadi kalau kita tidak kenal Allah, nanti di alam kubur ditanyakan mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kalau kita tidak kenal Allah, dengan apa kita jawab? Kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah SAW, tidak meneladani ibadah sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, bagaimana kita akan menjawab? Oh, nanti saya hafalkan dulu nanti mar rabbuka, Rabbi Allah. Tak bisa, Pak. Yang menjawab itu iman. Yang menjawab itulah ibadah kita. Kebaikan kita yang menjawab. Bukan lisan. Karena pada saat itu nanti lisan ditutup. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab. Jadi wa amma amradul lati la tadulu illa bi audiyatil imaniyah an-nabawiyah fa yallati tujibul lahu syiqa wal adab. Penyakit yang tak bisa diobati kecuali dengan iman, maka ini yang nanti yang dampaknya ujungnya orang itu akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Tak kenal Allah nanti dihisab oleh Allah. Tidak kenal dengan tidak mengenal tauhid, bagaimana dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihisab. Bagaimana dia tidak mengenal syariat-syariat yang harusnya dilakukan, tidak paham Islam, tidak tahu salat, tidak tahu berzakat, maka nanti akan dihisab dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Nikmat sehatnya, semua akan dihisab dan inilah yang akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat kalau tidak bisa diobati di dunia dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam yatadarakuha bi audiyatiha al-mudadatu laha. Kalau seandainya tidak bisa diobati, kalau penyakit bodoh, ragu tadi itu obatnya dengan Al-Quran, ilmu syar'i. Tak kenal Allah, kenalkan dengan Allah. Tak tahu Allah, pelajari tauhid. Pelajari tentang Rasulullah SAW, ikuti cara beribadah Rasulullah SAW. Kalau dia tidak mengobati ini hatinya, maka nanti dia berdampak di akhirat. Salat wajib tidak lakukan, maka berdampak di akhirat. Nanti akan dihisab. Fa idza istamala tilka audiyah hasala lahu syifa. Maka ketika penyakit hati tadi itu, penyakit hati yang tidak bisa diobati kecuali dengan pengobatan nabawi, ilmu syar'i, Al-Qur'an dan hadis, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menggunakan itu semua, maka dia akan dapat kesembuhan, Pak. Di akhirat dia tidak disiksa karena dia sudah berbanyak istighfar, taat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan sehingga lahu syifa,
akan sembuhlah dengan hati yang sakit tadi itu dengan belajar. Hati yang tidak kenal Allah itu dengan belajar tauhid. Walihada yuqalu syafiya ghaizu. Maka istilahnya orang Arab mengatakan syafiya ghaizu, terobatilah marahku. Ini kita akan bicarakan firman Allah Subhanahu wa taala nanti. Faidastaula alaihi adu alimahu dzalik. Apabila musuh telah mengalahkan dia, dia merasa sakit. Jadi orang-orang Arab itu, nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faidastansafa minhu istafa qalbu." Qala Allah taala, "Qatiluhum yu'adzibuhumullah biaydikum yughzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullah ala man yasha." Qatiluhum, perangi orang-orang kafir itu. Yu'adzibuhumullah, Allah mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Wa yuhdihim, Allah hinakan mereka, wa yansurkum, dan Allah tolong kalian orang-orang beriman. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah obati hati orang-orang beriman. Maka di sini Allah mengajarkan syariat jihad itu bagaimana terjadinya kesembuhan. Kadang orang mukmin itu melihat saudaranya dibantai di Palestina, di Suriah. Kita kadang mengagetkan hati kita beriman juga. Saudara kita dibantai di Poso, di Ambon. Sebenarnya kita itu sesak mau marah cuma nggak bisa, takut sama pemerintahnya. Hati orang mukmin yang sehat itu mau marah. Maka Allah Subhanahu wa taala dahulu memberikan syariat qatiluhum, perangi mereka orang-orang kafir itu. Yes, orang kafir itu diperangi oleh sahabat sebagaimana penyakit apa yang menjadi sakit hatinya para sahabat itu terobati. Mereka terusir, ya, ketika hijrah mereka dirampas harta mereka, berpisah dengan sanak keluarga mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat perang, dan ini akan senantiasa ada. Sampai hari kiamat akan senantiasa ada kalau syariat perang atau jihad ini. Walaupun di sini tidak ada, khususnya di Indonesia ini, tapi belahan bumi manapun Allah senantiasa akan tetap adakan untuk mengobati sakitnya hati orang beriman. Karena Allah dihina, Rasulullah dihina, kitabullah dihina, akan terjadilah Allah adakan syarat perang ataupun jihad itu nanti akan mengobati, salah satunya mengobati hati orang-orang beriman. Wa yudhib qaidha qulubihim, dan Allah akan menghilangkan amarah itu. Akan menghilangkan amarah hati orang beriman. Wa yatubullah ala man yasha, dan Allah akan menerima taubat bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi hadirin rahmatullah, dengan ini dapat kita pahami bahwa penyakit hati itu ada dua penyakit yang tidak bisa dirasakan oleh yang milik hati, yaitu penyakit bodoh, syubhat, syukuk, keraguan, dan penyakit tertutup dengan syahwat. Syahwat ini kesifatnya dunia. Yang kedua, penyakit hati yang mana ini bisa sembuh dengan pengobatan-pengobatan yang alami. Orang cemas, orang sedih, susah dibuat ceria, diobati dengan senyum, diobati dengan jalan-jalan ataupun majelis ilmu, diberikan diobati dengan ilmu-ilmu syar'i yang bermanfaat, maka itu sembuh. Tapi penyakit yang bodoh ini, kebodohan tentang Islam, kebodohan tentang Allah dan Rasulnya ini, maka ini tidak ada obatnya kecuali obatnya kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka fal ghaidu yu'limul qalb, maka marah itu merupakan membuat hati sakit, marah. Wa dawahu fi shifa'i ghaidu, dan obat dari marah itulah sesuatu yang bisa menyembuhkan marahnya. Kalau Islam di sini terangkan ketika kaum muslimin itu dibantai, dibunuh, maka saudara muslimin harus membantai, harus berjihad. Ini obat dari menghilangkan kemarahan itu. Fa in syafahu bihaqqi istafa. Kalau pengobatan itu sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an dan hadis, maka dia akan sembuh. Tapi kalau karena nafsu dengan kezaliman dan kebatilan, maka itu akan bertambah. Contohnya ketika orang sakit kasmaran,
saya kasmaran sama si banana itu, perempuan itu. Akhirnya kasmaran, tidak bisa kalau tidak diobati. Akhirnya Japri, Assalamualaikum, apa kabar? Sudah sholat belum? Sudah makan belum? Terus awalnya, alhamdulillah Ustaz terobati. Kalau saya sudah jawab, Japri saya sudah dijawab. Ini penyakit kasmaran, Pak. Orang beranggapan dengan menyalurkan kasmaran itu dengan SMS atau bertemu itu dapat terobati kasmarannya. Padahal tidak. Justru mengobati penyakit kasmaran itu dengan kemaksiatan, dengan dosa akan menambah penyakit itu. Nah, awalnya hanya Japri, saya halo assalamualaikum sudah sholat sudah makan belum? Akhirnya ketemuan akhirnya janjian, akhirnya terjadi perselingkuhan dan zina. Dan itu bukan satu kali, kemudian diulangi lagi selanjutnya. Karena dosa keburukan itu kan senantiasa mengajak kepada keburukan selanjutnya. Maka orang-orang yang tidak tahu, pokoknya kasmaran saya, rindu saya, kerong saya sudah terobati dengan bertemu dengan dia. Padahal tidak. Karena itu nanti akan mengajak lagi kepada kemaksiatan selanjutnya. Cara mengobati kasmaran itu bagi mereka yang belum keluarga itu dengan nikah. Nikah ibadah. Bagi mereka yang punya pasangan, kembali kepada pasangannya. Datangi pasangannya, curahkan kasmarannya, rasa cinta dan sayang kepada pasangannya, itu lebih halal dan itu akan terobati rasa rindu dan kangennya. Sakit kasmaran dan asmaranya itu. Tapi apabila pengobatan asmara itu dengan zina, selingkuh, itu akan menjarah kepada perbuatan dosa-dosa selanjutnya. Dan orang menganggap sudah terlampiaskan, sudah tersalurkan, tidak. Sebenarnya bertambah penyakit hatinya, bertambah kematian pada hatinya. Wa kadzalikal gham wal ham wal had. Demikian juga cemas, sedih, galau, amradul qalb, penyakit bagi hati, wa shifa'uha bi addadiha. Obatnya lah kebalikannya. Sedih, cemas, wal farh wal surur, bahagia. Apa yang membuat dia bahagia? Kalau dia sedih dengan kehilangan, kumpul-kumpul dia bahagia. Sedih dengan penderitaan hidupnya, dia belajar ilmu agama, bermajelis, itu membuat bahagia. Jadi kesimpulannya penyakit itu ada dua, penyakit hati yang bisa dirasakan atau sedih, galau, gelisah, dan yang bisa diobati dengan obat alami. Yang kedua penyakit yang tidak dirasakan oleh yang punya hati, seperti penyakit kebodohan, syahwat, syukuk, keraguan dan syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menyelamatkan kita dari penyakit hati ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk meningkatkan dan memberi nutrisi pada hati kita untuk senantiasa mau belajar. Karena Sa'id bin Jubair mengatakan ar-rajulu la yadalu aliman mata'allam. Seorang laki-laki itu akan senantiasa pintar, cerdas, berilmu selama dia mau belajar. Idza taraka ta'allum wa dhanna anna qad ittaqa wa istagna bima indah wa huwa ajhal. Kalau orang itu meninggalkan untuk majelis ilmu dan merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, sungguh dia orang paling bodoh. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.